Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sedang viral di Indonesia, tentang speaker pengeras suara luar masjid dan musola yang ada di Indonesia, yang memang diatur oleh pemerintah kita melalui Kementerian Agama. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengomentari keputusan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini, maka kita harus pahamin dulu. Yang pertama, bagaimana umat Islam berinteraksi dengan pemerintah, dengan penguasa, dengan pemimpin. Hal ini sudah diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah para pemimpin. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 ini sudah jelas bahwa mentaati pemimpin adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 ini dinyatakan bahwa Amirul Ulil Amri. Apa dimaksud Ulil Amri ini? Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud Ulil Amri ini adalah pemimpin yang beragama Islam. Selama pemimpin kita beragama Islam, dia menjalankan sholat, itu namanya Ulil Amri yang di dalam surat An-Nisa ayat 59. Namun hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa itu ayat 59 nggak hanya berhenti di situ saja, karena ada lanjutnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, dengan segala sesuatu, ada perkara-perkara yang mungkin kita berbeda pendapat dengan pemimpin, farudduhu, maka kritiklah, maka tolaklah, ilallahi wa rasul, kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi kalau ada keputusan-keputusan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, maka kita harus kritisi kalau itu memang tidak sependapat dengan kita. Boleh kita tolak dengan cara kita menyampaikan aspirasi-aspirasi. Lalu dasarnya apa? Sebagai seorang muslim kita harus punya dasar. Mengkritisi pemerintah, memberikan saran kepada pemerintah, maka kita harus punya dasar. Apa dasarnya? Dasarnya ilallahi wa rasuli, yaitu dasarnya Allah dan Rasul. Apa maksudnya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan peraturan pembatasan speaker luar masjid, maka kita jangan langsung marah, jangan langsung kita benci dengan pemerintah, jangan langsung kita mencaci maki. Nauzubillah, itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Maka kita kembalikan dulu dengan Al-Quran dan hadis. Di dalam fikih kontemporer dinyatakan bahwa speaker luar masjid atau toa masjid itu memiliki dua hukum. Yang pertama, hukum azan dengan toa masjid. Yang kedua, hukum selain azan dengan toa masjid. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum azan dengan toa masjid adalah hukumnya boleh dan bahkan sangat dianjurkan. Ketika ada seorang muadzin yang ingin azan, maka anjurannya adalah mengeraskan suaranya, mengencangkan suaranya.
Di zaman dahulu ketika belum ada speaker, maka orang-orang terdahulu ketika mengumandangkan azan, mereka akan naik ke bukit-bukit, naik ke tempat-tempat tertinggi. Kemudian mereka mengumandangkan azan dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW, la yasma'u mada sautil mu'adzini. Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan terdengar, ya, jinnun, terdengar oleh bangsa jin, wala insun, dan terdengar oleh manusia, wala syai'un, dan terdengar oleh apapun selain jin dan manusia, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali suara azan yang dikumandangkan muadzin tersebut menjadi saksi bagi muadzin yang mengumandangkan azan di yaumil qiyamah. Masya Allah. Jadi dalam syariat Islam, masalah azan tidak boleh dibatasin. Tidak boleh dibatasin sama 100 dB atau 50 dP, tidak boleh. Kalau masalah azan sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, ya. Bahkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW dinyatakan bahwa syaitan itu ketika mendengar suara azan, adbaru syaitan, syaitan lari terbirit-birit, bahkan sampai durotut, terkentut-kentut. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, syaitan itu paling benci dengan suara azan. Maka dengan adanya suara azan yang keras, yang kencang, dan yang diangkat suaranya, maka syaitan akan lari terbirit-birit, tunggang langgung, sampai terkentut-kentut. Ini adalah dalil bagaimana azan yang harus dilakukan di masjid-masjid dengan suara keras dan tanpa ada batasan suara. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suara selain azan. Mungkin zikir, mungkin sholawat, mungkin bacaan Quran, ya, mungkin dakwah juga. Di dalam agama kita, berzikir, bersolawat, baca Quran, dan juga dakwah tidak harus dengan suara kencang, tidak harus dengan toa luar. Menurut para ulama, boleh dengan suara kencang maupun dengan suara sir. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ketika itu baginda Rasulullah SAW lewat. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar sedang sholat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika melaksanakan sholat sunnah, Sayyidina Abu Bakar memelankan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian ditanya oleh baginda Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa ketika kamu sholat, kamu memelankan bacaan Al-Qur'an? Apa dijawab sama Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya sedang bermunajat kepada Allah. Allah maha mendengar. Maka ketika aku bersuara lirih dalam berzikir kepada Allah, maka itu masuk ke kolbunku. Kata baginda Rasulullah, baik Abu Bakar, bagus Abu Bakar. Kemudian suatu hari baginda Rasulullah SAW mendapatkan Sayyidina Umar sholat membaca Al-Quran dengan suara yang ditinggikan, suara yang keras, yang hingga terdengar oleh telinga baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, kenapa jika engkau sedang membaca Al-Quran dengan suara keras? Apa dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ketika aku membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus keras supaya masuk ke dalam kolbunku. Dan yang kedua, untuk mengusir setan dan mengusir rasa kantuk. Lalu baginda Rasulullah menjawab, bagus. Hadirin pemirsa sedikit TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui hal inilah surat Al-Isra ayat 110 turun, wala tajhar bis salatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila.
Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salam salatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 110. Masya Allah hadirin. Kalau mengenai selain azan, yaitu zikir, sholat, sholawatan, ya, baca Quran, dan juga berdakwah, maka tidak harus dengan toa atas, bisa toa bawah. Ya, kalaupun seandainya kita pengen toa atas, nggak apa-apa. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Kalau kita nggak pakai toa atas, toa bawah, nggak jadi masalah juga. Kita mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya itu bagus. Maka ketika ada peraturan pemerintah ini, yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, yaitu merapatkan dengan warga sekitar, terutama kepada Pak RT, kepada Pak RW, kumpul. Kemudian kita bertanya, Pak RT, Pak RW, ini gimana dengan keputusan surat edaran dari Kementerian Agama yang melarang penggunaan toa atas untuk aktivitas selain azan? Maka kalau Pak RT dan Pak RW sepakat, nggak apa-apa, karena semua kaum di sekitar masjid atau musola kita itu kaum muslimin, dan mereka senang mendengarkan tausiah, mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan zikir, malam menjadi keberkahan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mungkin ini sebagai solusi. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang mukmin itu alladzina, yaitu idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim, dan jika ditampakkan ditampakkan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imanan, menambah keyakinan, keimanannya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah. Di dalam surat ini Al-Anfal ayat 2 sudah dijelaskan bahwa jika kita mendengar zikir, mendengar ayat-ayat suci, itu malah justru akan menumbuhkan keimanan kita, akan bergetar hati kita. Bagi seorang yang mukmin, bagi seorang yang mengaku sebagai seorang muslim, maka indah jika mereka mendengarkan ayat Al-Quran dan zikir. Lalu pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu digarisbawahi oleh kita, bagi pengurus DKM, pengurus DKM masjid dan musola, lebih bagus fokuslah untuk memperbaiki kualitas sound system masjid dan musola kita, agar ketika sound system yang keluar dari masjid dan musola kita itu kualitasnya bagus, sehingga terdengar oleh masyarakat sekitar bukan suara kebisingan, tetapi suara yang indah, suara yang elok, dan bisa menggetarkan jiwa dan menggetarkan hati dan menambah keimanan kita. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kita sebagai seorang muslim yang mungkin berbeda pendapat, yang setuju dengan keputusan pemerintah ataupun tidak setuju dengan keputusan pemerintah, dua-duanya boleh kita lakukan, karena memang di dalam menaati pemimpin itu ada batasan. Baginda Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, alal mar'il muslim, kepada pemimpin muslim, fima ahabba wa kariha, yang mungkin engkau tidak suka atau suka dengan pendapatnya, malam yu'mar bimaksiyatih. Ini patokannya, yaitu selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan, fa idza amira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jika pemimpin itu tidak menyuruh kemaksiatan, maka taatin. Jika pemimpin menyuruh kemaksiatan, maka janganlah mentaatinya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama azan tidak dilarang, maka taatilah pemerintah. Tapi kalau azan sudah dilarang, maka jangan taatin. Kemudian yang kedua, jika selain azan
bermusyawarahlah dengan RT, dengan RW setempat, dan kita mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan lingkungan sekitar. Jika memang disepakati tidak boleh, ya ikutin pemerintah. Kalau tidak boleh, maka laksanakanlah, tapi perbaikilah kualitas dari suara toa masjid kita. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi jalan tengah, supaya kita jangan mencaci, jangan memaki, jangan merendahkan pemimpin-pemimpin kita. Dan juga kita harus menahan emosi kita. Mengkritiklah dengan kritikan yang baik. Berilah saran-saran terbaik. Karena kalau kita punya pemimpin, maka itu adalah wajah dari rakyatnya. Kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dinyatakan bahwa pemimpin itu bagaimana rakyatnya. Jika rakyatnya baik, maka pemimpinnya baik. Jika rakyatnya zolim, maka pemimpinnya juga zolim. Jadi pemimpin sekarang adalah cerminan dari rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afwa minkum, waridhu walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.